Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang kami muliakan, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak jemu-jemunya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita masih menyempatkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih serta witir sebentar insyaallah. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita jadikan panutan, nabi yang kita jadikan suri teladan, dan kita mengharapkan syafaatnya di akhirat kala insyaallah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus masjid dan jemaah masjid yang kita cintai ini, yang megah ini. Kenapa saya katakan selamat Pak sekalian? Karena bapak-bapak dan ibu sekalian telah melaksanakan atau menunaikan suatu hal, bahwasanya siapa yang membangunkan rumah Allah, insya Allah akan dibangunkan rumah di akhirat kala insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersejarah bahwa, kenapa saya katakan demikian, kurang lebih 10 tahun barangkali Bapak sekalian, saya pernah sholat di tempat ini, dan saya masih ingat tempat wudhu ada di depan sini, memang lewat samping sini. Kemudian warna catnya itu, kusennya itu warna, kalau tidak salah ada hijau dulu gitu Pak. Itu saya masih ingat. Jadi saya masuk baru kali ini lagi 10 tahun lebih Pak. Megahnya masjid kita Pak. Selamat Bapak. Karena hati dan ketakwaan Bapak semua, sehingga bisa terwujud tempat kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, kita sudah malam yang ke-8. Ada juga yang 9 Bapak ya. Tidak apa-apa karena kita sudah lalui. Insya Allah 1 Syawal kita akan bersama-sama Pak. Kenapa? Karena pada saat nanti 29 Ramadan, matahari terbenam bulan di atas ufuk 6 derajat. Kriteria Mabims Imkanur Ru'yah adalah 3 derajat, dan sementara bulan pada 29 Sya'ban 1445 Hijriah 6 derajat. Insya Allah kita sama. Yang kita rindukan kebersamaan. Insya Allah juga Zulhijjah akan bersama-sama. Insya Allah. Ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak sekalian, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti dalam hati ada yang mengatakan, itu mesti lagi. Iya. Ayat itu memang perlu kita sampaikan. Karena 8 orang ustaz, pasti 8 orang membicarakan ayat ini, dan pasti berbeda. Dan ada persamaan Bapak sekalian. Ada pertanyaan, utanaiki dulu Pak, senesema lebih ko engkau hadir. Betu ni eso nama puasa.
7 hari lagi berpuasa Pak di sini untuk melebiku karena pengasing. Kira-kira apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah dirasakan selama 7 sampai 8 hari ini Pak. Puasa itu karena ada dulu lagunya anak-anak itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Kira-kira apa Bapak sekalian? Maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk karakter hambanya. Yang pertama itu adalah la'allakum tattaqun, akan dibentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga insya Allah Allah senantiasa berfirman melalui Al-Quran, siapa yang bertakwa kepadaku akan berada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua ternyata bahwa Allah ingin membentuk karakter, yaitu karakter empati. Karakter empati ini adalah suatu sifat yang terbentuk dalam diri seseorang dan hasil karakter itu diwujudkan dalam perbuatan kepada sesama manusia. Bapak sekalian, dari awal saya mengatakan bahwa apa yang kita rasakan selama 7-8 hari ini tidak lain adalah rasa lapar dan dahaga. Mulai pagi sampai terbenam matahari. Tetapi perasaan yang kita terlalu rasakan itu pada saat jam 11 sampai jam 3. Disitulah perasaan lapar kita. Disitulah perasaan dahaga kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menghendaki kita, hei orang-orang yang beriman, yang telah berpuasa, rasakan nih apa yang rasakan orang-orang yang sekaliannya makan pagi, tidak makan siang, dan tidak makan malam. Rasakan apa yang rasakan pada saat dia makan pada siang hari, malam tidak, pagi tidak. Kita sudah 7 hari ini sudah merasakan betapa sakitnya atau menderitanya seseorang yang keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang memiliki perasaan seperti itu di luar bulan Ramadan. Dia mau makan dan tidak ada, sembakonya tidak ada. Kenapa demikian Bapak sekalian? Itulah sunnatullah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Miskin itu dari kata sakana yaskunu miskinun. Sakana itu artinya pisau. Pisau itu adalah digerakkan baru dikatakan pisau. Kalau ada pisau di rumah tidak digerakkan, maka itu namanya besi. Tapi kalau ada pisau atau plastik yang tajam kemudian digerakkan, sudah digerakkan baru berhenti, itulah yang disebut sakina, sakana atau pisau.
Jadi orang miskin itu adalah Pak, orang yang sudah keluar pagi mencari harta tetapi tidak mencukupi kehidupannya. Itu orang miskin. Oleh sebab itu jamaah sekalian, apa yang seharusnya timbul itu dan apa yang seharusnya kita lakukan, maka yang harus dilakukan adalah mari kita mencari orang yang seperti apa yang kita rasakan, kita beri makan kepada mereka supaya dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jamaah tarawih yang kami muliakan, dengan demikian jamaah yang kami muliakan, apa yang terjadi kalau itu yang kita lakukan, maka kita di kompleks ini dan atau di luar kompleks ini akan merasa tenteram dalam hati kita. Kenapa saya katakan bisa tenteram sekalian? Karena kadang-kadang kita tidak bisa tidur karena kita ingat rumah kita apakah sudah dikunci atau tidak. Pura nigari gembok, pintu emanan, pintu ilala, pintu seliwang, atau kadang-kadang mengatakan, wih, mau makin tidur, diingat lagi itu Pak. Kenapa? Karena jangan-jangan gemboknya tidak terkunci, akan datang orang akan panjat dan masuk di rumah kita mengambil barang kita. Ini. Tetapi pengalaman yang selama ini kita lakukan dengan memberikan makan kepada orang-orang yang selalu lewat di depan rumah kita, orang miskin yang kita tahu di tetangga kita, maka dia akan merasa kasih sayangnya kepada dia, akan muncul juga rasa kasih sayang kepada kita, sehingga dia akan mengatakan, tidur meki puang, atin rumaki kering, nak kepa jagai balata. Apakah kita mengatakan ku gaji kok? Dia bilang tidak perlu kita gaji saya, karena Puan dan Karaeng senantiasa membantu saya, membantu keluarga aku sehingga saya bisa hidup seperti layaknya dengan orang lain. Kalau ini dilakukan setiap rumah di kompleks ini atau di luarnya, saya kira orang-orang yang ada di sekitar kita yang lebih rendah atau lebih tidak memiliki dari kita akan tenteram kehidupannya, dan kita juga akan tenteram dan keamanan kita bisa terjaga. Jangankan mengatakan Pak, biasanya itu kalau kita selalu memberikan makan kepada mereka, jangankan mengatakan saya Pak jaga rumah tak. Dia mengatakan kalau ada yang ganggu rumah tak, ganggu keluarga tak, ia pariolo. Inake pada lekan kering. Itu Pak. Mau mati Pak. Padahal tidak pernah uang ratusan, tidak pernah, hanya beras dikasih, terigu dikasih, minyak dikasih. Tapi apa perasaannya? Yang timbul adalah ya Allah ya Rabb. Sehingga juga akan senantiasa akan empati yang kita berikan kepadanya juga akan senantiasa lama kelamaan juga dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama muliakan, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dengan judul puasa menghasilkan empati, membentuk karakter empati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablum minan nas. Allah mengatakan kamu akan ditimpa bencana dimanapun saja kau berada,
di kompleks Pemda atau di Makassar ini atau di Indonesia ini atau di seluruh dunia kita akan ditimpa bencana kecuali memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Terima kasih banyak pengurus masjid yang mengundang saya untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Kebaikannya kepada kita semua dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benarnya dari Allah, yang salah dari saya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.